ngerti sih, cuman curiosity aja, Prof. Apa sih Ya. kenapa dia pakai itu? Itu aja sih, Prof. Terima kasih, Prof. Oh iya, ya, ya, baik, baik, ya. Kalau begitu lebih baik sudah banyak ya apa namanya penjelasan tentang Monte Carlo itu ya. Jadi itu tidak perkara. Justru yang sukar adalah technicality-nya, ya, rigorosity dari teknik Monte Carlo itu. Ya. Baik, silakan. Ada lagi? Ya. Nah, kalau tidak ada ini ingin saya jelaskan. Ini apa namanya network ini itu kepunyaan Casey Kozyrkov. Saya hanya melengkapi saja ya agar supaya lebih mudah dicerna. Oke. Ya. Nah, sekarang sampai kepada formula generik ukuran sampel. Ya, mari kita apa namanya? Mengapa saya perlu membuat formula generiknya? Agar supaya kalau siapapun yang paham dengan formula generik, begitu ya, tinggal gunakan itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Ya. Nah, kondisi sampling atau desain sampel atau sampling design yang berbeda-beda itu menghasilkan formulasi standar deviasi yang berbeda-beda pula. Nah, dengan formula generik begitu ya, dengan formula generik itu tinggal merubah standar deviasi yang sesuai dengan sampling design begitu. Ya. Jadi sederhana ya, dengan bantuan sekali lagi LLN dan CLT itu saja ya. Tapi saya ingin menekankan kembali sebelum kita mulai dengan apa namanya formulasi generik ini, kita lihat dulu legal aspeknya ya. Ya, jadi tadi prinsip nomor 4 dari PBB, kemudian butir 1 kode etik dan pembukaan kode etik ya. Nah, semuanya memiliki kesamaan yaitu pentingnya up to date skills untuk menghindari misuse of statistics. Begitu ya, ini pentingnya. Nah, teman-teman sekalian, begitu kita melakukan sampling, ya, maka pertanyaannya adalah sejauh mana kualitas sampel itu. Ya. Kemudian sejauh mana nanti kualitas data yang dimiliki. Kemudian sejauh mana kualitas analisis statistik. Semuanya kualitas itu akan menjamin kualitas hasil. Ya. Nah, untuk menjamin kualitas itu, jangan lupa ada 7 pilar. Ya, kalau kita mau masuk statistik nih ya, lagi. Kalau masuk ke data analitik atau machine learning, lain lagi ya itu ya. Tapi ini statistik dulu karena kita bicara tentang sampling, bicara tentang statistik. Nah, ya kualitas ini sekarang kan banyak nih kelihatannya kampanye untuk 2024 sudah dimulai. Ya, lembaga survei sudah banyak yang mengeluarkan hasil surveinya. Nah, pertanyaannya bagi saya adalah sejauh mana kualitas kegiatan survei dan kualitas analisis data surveinya. Itu tidak dijelaskan ke publik. Coba jelaskan dulu ke publik supaya publik tahu kualitasnya sampai di mana. Nah, mengukur kualitas kegiatan dan kualitas analisis statistik itu dasarnya adalah ke-7 pilar statistik. Mulai dari probability teorinya, ya, kemudian design of eksperimennya, data collectionnya, ya, data cleansingnya. Jadi buku saya yang ini, yang tadi, ya, ini bicara tentang
pilar yang ketiga, data collection. Dan ini bicara tentang pilar yang keempat. Ya. Sekarang saya sedang menyusun buku berikutnya. Ya. Itu saya harapkan sebelum 17 Agustus 2022 sudah dapat diterbitkan, ya, sebagai hadiah ulang tahun Ibu Pertiwi. Kemudian pilar yang kelima EDA, pilar yang keenam inferential statistics, dan pilar yang ketujuh special models namanya, ya. Nah, di dalam special models itu di situ ada berbagai alat, ya, segala macam. Tadi Mas Ino sudah mengatakan SAM, Structural Equation Modeling, masuk di pilar ketujuh. Analisis regresi masuk di pilar ketujuh. ANOVA ketujuh. Multivariate Analysis ketujuh. Statistik non-parametrik ketujuh. Time series analysis ketujuh. Dan lain-lain. Ya, nah, kawan-kawan umumnya itu fokus pada pilar ketujuh. Ya. Nah, cerita tentang pilar 1 sampai dengan pilar 6 itu agak dilupakan. Padahal urutannya begitu. Ya, urutannya. Baik, mari kita lihat, ya. Kita mulai dengan formula generik ukuran sampel. Saya berikan contoh yang paling sederhana. Ya, paling sederhana. Kita angkat dari kasus ini. Kasus pengambilan sampel dari populasi yang berdistribusi normal. Ya. Bayangkan kita hendak mengambil sampel acak berukuran N dari populasi, sebut saja X, ya, yang berdistribusi normal. Dengan min populasi mu dan standar deviasi populasi sigma. Nah, biasanya disingkat seperti ini, ya. X tilde N mu sigma kuadrat. Ya, ini variansi. Pertanyaannya, berapakah besarnya N bila kita inginkan sampel tersebut representatif mewakili populasi? Ya. Oke, ya. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya amat sangat mendasar. Nah, umumnya kata representatif diterjemahkan sekali lagi menjadi beda antara X bar dan mu. Bedanya kecil dengan tingkat keyakinan atau probability yang tinggi. Nah, ya. Jadi representatif diterjemahkan menjadi beda antara X bar dan mu kecil dengan tingkat keyakinan tinggi. Teman-teman sekalian boleh merubah ini. Saya tidak mau menerjemahkan seperti itu. Silakan. Terbuka. Ya. Terbuka untuk di-explore. Dan itu akan menghasilkan science advancement. Bukan science development, ya. Akan menghasilkan science advancement. Saya tidak mau beda antara X bar dengan mu. Kamu yang lain, silahkan. Ya, tapi berikan konsekuensinya apa. Ya, sehingga nanti metodologinya sangat rigorous. Nah, jadi kalau kita sebut bedanya itu delta dan probabilitasnya 1 minus alfa, maka kita tentu menginginkan delta sekecil yang kita inginkan dan 1 minus alfa sebesar yang kita inginkan. Nah, kalau kita sebutkan seperti itu, maka kata representatif sekarang berubah menjadi kalimat statistik yang ini. Ya, jadi ini kalimat statistik ini hanya terjemahan dari baris pertama ini sampai dengan baris ke-4. Ya. Nah, ini yang namanya representatif tuh. Probability bahwa beda antara X bar dan mu itu sekecil yang kita inginkan
dengan probability-nya sebesar yang kita inginkan. Nah, sekarang masuk ke dalam bahasa probability. Ini baru bahasa statistik di sini. Masuk ke dalam bahasa probability. Karena X, populasi X berdistribusi normal, maka X bar pun berdistribusi normal. Ini bahasa probability. Akibatnya dengan manipulasi sedikit aljabar, kalimat ini berubah menjadi ini. Berubah menjadi begitu. Dengan sigma per akar N deviasi standar dari X bar. Akibatnya Z ini berdistribusi normal standar. Itu bahasa probability saja. Ya. Nah, formula inilah yang akan memberikan nilai N sesuai dengan nilai delta dan alfa yang kita inginkan. Dalam literatur disebut margin of error. Sekecil yang kita inginkan itu dalam literatur disebut margin of error. Disingkat MOE ya. Jadi semuanya itu datang dari pikiran kita yang tadinya berpikiran konsepsional, filosofis, kualitatif, sekarang menjadi betul-betul kuantitatif nih. Ya, gitu. Dengan demikian, tatkala misalnya kita inginkan margin of error-nya 3% dan alfanya 5%, maka kalimat ini dapat kita baca sebagai berikut. Kalau suatu ketika, jadi belum terjadi ya, kita baru membayangkan mengambil sampel. Kalau suatu ketika ya kita mengambil sampel asap berukuran N, maka kita akan yakin dengan tingkat keyakinan 95% bahwa beda antara nilai rata-rata sampel dan nilai rata-rata populasi tidak akan lebih dari 0,031. Begitu. Itu definisi representatifnya. Sekarang sudah sangat operasional. Ya. Jadi dengan demikian kalau untuk kita misalkan menginginkan tingkat keyakinannya 90%. Apa artinya tingkat keyakinan 90% itu? Artinya dalam 100 kali pengambilan sampel, 95 kali ya atau lebih itu kita jatuh kepada ya situasi atau pengambilan keputusan yang salah. Kalau di industri mudah itu ya, dari 100 kali 90 kali keputusannya betul. 5 kali salah. Nah, 95 kali betul menghasilkan benefit. 5 kali salah menghasilkan kerugian. Ya. Nah, bandingkan antara benefit dan kerugian. Apakah masih tinggi benefitnya? Tidak. Kalau masih tinggi, oke 90%. Di ilmu sosial, ini terjemahannya sangat menantang. Sangat-sangat menantang. Jadi kalau misalkan kita survei, kemudian kita minta tingkat keyakinannya 95%, itu artinya dalam 100 kali survei 90 kali betul, 5 kali salah. Ya. Dari 95 kali betul, decision kita betul, itu apakah rakyat happy? Nah, ini lain lagi ya, sukar diuangkan. Begitu. 95 kali rakyat happy, 5 kali rakyat tidak happy. Waduh, ini terjemahannya tidak gampang, kawan-kawan semuanya ya. Saya memang sangat apresiasi ya, di ilmu sosial itu terjemahannya sangat kompleks ketimbang di dunia industri. Ya. Apa artinya 90 kali keputusan betul, 5 kali keputusan salah? Ya. Loh,
Apa artinya? Mungkin dari yang 5 itu rakyat demo. Nah, itu harus diperhitungkan baik-baik. Jadi sekali lagi, ya, yuk kita misalkan saja alfanya 5%. Maka kita akan memiliki rumus ini, tuh. Ya, rumus ini dari sini N bisa dihitung tergantung dari sigma. Ya. Nah, mari kita lihat gitu ya. Nah, sekarang kita peroleh formula berikut. Tuh. Nilai sigma nih dalam praktek ditaksir dari data hasil pilot survey. Saya jarang mendengar ini. Ya. Mahasiswa melakukan pilot survey. Jarang. Langsung saja survei beneran. Padahal ini tidak kita ketahui. Ya, kalau di industri ini mudah. Dari mana? Bisa dari spesifikasi alat. Gitu. Sekali lagi, di ilmu sosial itu sangat menantang. Oleh karena itu, mengapa harus saya jelaskan? Ya? Mengapa statistik ya lahir di abad ke-8 dilahirkan bidangnya siapa? Ahli linguistik. Bukan ahli matematik, bukan ahli statistik, bukan. Ya. Kali-kali statistik lahir abad ke-8. Bidangnya adalah seorang ahli linguistik. Namanya Al-Khalil. Ya. Nah, kemudian belum ada nama statistiknya, belum. Kemudian berkembang kalau di daratan Timur Tengah dimulai abad ke-8, di Eropa baru mulai abad ke-17. Di Inggris ya, namanya John Grown. Nah, John Grown menyebutnya bukan statistik, tapi political arithmetic. Ya, political arithmetic. John Grown menyebutnya. Nama statistiknya baru belakangan saja. Gitu, dari kata state ya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, dengan menuliskan ini nih, maka lahirlah apa yang saya sebut formula generik, yaitu ini. Tuh. Ini formula generiknya. Ya. Dalam praktek, mari kita lihat ya. Ukuran sampel N itu ditentukan oleh Z. Z ini apa namanya? Disebut confidence point yang nilainya ditentukan oleh alfa atau nilainya ditentukan oleh tingkat kepercayaan. Z ini ya. Jadi Z ini nilainya dari tabel normal. E nilainya kita tentukan ya sesuai dengan tujuan riset. Sigma, nah ini sigma. Sigma ini adalah standar deviasi populasi. Ya, dan itu unknown. Itu unknown. Ya. Oleh karena itu supaya jadi known, lakukan pilot survey. Hanya untuk menaksir walaupun secara kasar. Ya. Ini adalah formulasi generik yang utama. Oke ya. Nah, sekarang ayo kita lihat. Apa yang akan terjadi kalau populasinya tidak berdistribusi normal? Ya. Jadi bagaimana menghitung N padahal kita tidak tahu bahwa populasinya berdistribusi normal? Ya, kita tidak tahu. Atau kita sama sekali tidak tahu apa distribusinya. Nah, ya. Dalam kasus ini pun formulasi generik ini bisa digunakan asal, ini ada asalnya. Ya. Dengan catatan sebagai berikut. 1.
Kalau